Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah kultum yang sangat relevan dengan situasi yang sedang kita hadapi, yaitu tentang penyalahgunaan narkoba dan bagaimana kita sebagai umat Islam dapat berperan aktif dalam memerangi masalah ini. Pada dewasa ini, penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat marak terjadi. Badan Narkotika Nasional atau BNN telah melaporkan bahwa mereka telah menyita sekitar 115,1 ton ganja, 3,3 ton sabu, 50,5 hektar lahan ganja, dan 191.575 butir ekstasi sepanjang tahun 2021. Angka ini jelas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan temuan pada tahun 2020. Permasalahan narkoba di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan juga agama atau spiritual. BNN sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian di Indonesia memiliki tugas dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam hal pencegahan, BNN juga berperan dalam memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan bekal mental spiritual untuk menyadarkan masyarakat akan bahayanya penggunaan narkoba. Bekal mental spiritual menjadi hal yang penting dimiliki oleh setiap individu agar dapat diterima oleh masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, salah satu metode rehabilitasi bagi para pecandu atau penyalahguna narkoba adalah menggunakan pendekatan agama. Dalam hal ini, agama Islam. Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat atau biasa disingkat LRKM merupakan lembaga rehabilitasi yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat atas inisiatif mereka sendiri. LRKM di Kabupaten Purbalingga misalnya memiliki panti rehabilitasi yang bernama Nurul Ihsan Al-Islami yang menggunakan metode agama Islam dalam program kerjanya. Program-program yang disediakan meliputi pembinaan keterampilan, kegiatan bercocok tanam, melukis, berolahraga, konseling kelompok, konseling individu, serta pembinaan rohani bagi para pecandu. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam buku yang berjudul Narkoba dalam Pandangan Agama yang telah diterbitkan oleh BNN, ada disebutkan beberapa ayat Al-Quran yang relevan untuk mengatasi masalah narkoba. Di antaranya, yang pertama ada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi, Wa idza maridtu fahuwa yashfin, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ayat ini mengajarkan kita untuk berserah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menyembuhkan hambanya. Yang kedua ada Quran Surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ayat ini menjelaskan bahwa segala yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merusak kesehatan fisik dan psikis. Yang terakhir ada Quran Surat Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat ini menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut, termasuk konsumsi zat adiktif, adalah perbuatan keji yang harus dijauhi untuk meraih keberuntungan. Dengan demikian, agama Islam sangat melarang penyalahgunaan narkoba berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga melanggar norma sosial dan berdampak negatif pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba demi kebaikan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat luas. Hadirin yang saya hormati, demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk lebih memahami dan memerangi bahaya narkoba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjauhi segala yang buruk, segala bentuk penyalahgunaan narkoba, dan menjaga diri kita serta keluarga dari ancaman tersebut. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.